Hai, Assalamualaikum. Saya Laras Kusuma Wardana, NIM 102 dari Sistem Informasi B. Pada proyek akhir ini, kita akan mensimulasikan jaringan kantor online Shopzest, yaitu terdapat suatu toko pakaian online memiliki 4 kantor yang diantaranya adalah 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang. Bisnis ini sudah tersebar di beberapa kota sehingga memiliki 4 gedung kantor untuk para admin menerima pesanan dan saling terhubung antar kantornya. Dalam skenario percobaan, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan pada setiap gedung kantor di masing-masing kota agar saling terhubung seperti pada gambar berikut. Kantor tersebar pada kota Jakarta terdapat 2 gedung, lalu tersebar di kota Surabaya dan di kota Jogja. Pada simulasi di atas dibutuhkan 1 CULT, 4 router dengan IP yang sudah ditentukan, 1 wireless router, 4 switch, 8 PC, 4 server, 1 laptop, 1 tablet, dan 1 smartphone. Pada langkah percobaan dan pengujian, yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat terhubung dengan baik agar dapat terhubung antar gedung kantor. Kemudian, langkah kedua, setting masing-masing router dan seperti ini. Pada router 0 sudah tersetting sama seperti gambar. Kemudian di router 1 sudah tersetting, di router 2 sama, dan di router 3 sudah tersetting juga. Dan tidak lupa untuk masing-masing router kita on-kan. Langkah ketiga, PC dan server pada masing-masing gedung akan mendapatkan IP secara otomatis dengan mengaktifkan DHCP seperti pada gambar. Seperti ini. Pertama kita PC 0. Sudah kita aktifkan DHCP dan mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian kita cek PC 1 sama, sudah mendapatkan IP address. Lalu server 0 sudah DHCP dan mendapatkan IP-nya. Kemudian pada PC 3 sudah DHCP dan sudah mendapat IP secara otomatis. PC 2 juga sudah DHCP dan mendapatkan IP-nya. Lalu pada server 1 sudah mendapatkan IP-nya. Lalu pada PC 5 sudah, PC 4 DHCP sudah mendapatkan IP, server 2 sudah mendapatkan IP juga. Lalu server 3 sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian pada PC 6 sudah mendapatkan IP. Dan yang terakhir pada PC 7 sudah mendapatkan IP address secara otomatis semua. Langkah berikutnya, pada masing-masing switch jangan lupa untuk mengaktifkan pada PC dan server yang sudah terhubung.
Yang pertama kita ke switch 0. Sudah kita on kan device internet satunya. Kemudian switch 1 sudah di on kan. Lalu di switch 2 sudah di on kan. Dan yang terakhir switch 3 sudah di on kan. Selanjutnya kita akan setting wireless router pada gambar berikut di internet dengan IP address 192.168.0.100. Max-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.101 dan DNS servernya 8888. Dan di LAN-nya dengan IP 192.168.10.200 dengan subnet max-nya masih sama, dan pada wireless SSID-nya kita ubah menjadi gedung 1 dan kita klik WPA2 PSK dengan password 123456778. Wireless router ke internet. Nah, ini IP-nya sudah sama, MAC-nya juga, gateway-nya, dan DNS servernya juga sudah. Lalu ke LAN 192.168.10.200, MAC-nya sama, dan di wireless sudah kita ganti SSID-nya gedung 1 WPA2 PSK dengan password 123456778. Langkah ke-6, pada laptop kita akan setting agar terhubung oleh wireless router dengan cara klik desktop, PC wireless, lalu connect, lalu klik gedung 1, lalu dikonekkan, dan masukkan password, lalu kita konekkan. Ke laptop, desktop, ke PC wireless, kemudian klik connect. Nah, sudah muncul gedung 1, kita klik, lalu connect. Kita masukkan passwordnya 123456778. Lalu kita konekkan. Dan sudah terhubung. Selanjutnya, pada langkah ke-7, setting tablet PC dan smartphone seperti ini agar terhubung oleh wireless router. Kita ke tablet, kemudian ke wireless. Nah, sudah di-on kan, lalu SSID-nya gedung 1, WPA2 PSK dengan passwordnya 123456778. Kemudian ke smartphone, wireless, sudah kita on kan, SSID-nya gedung 1, WPA2 PSK dengan password 123456778. Yang ke-8, masukkan RIP pada router 0 dan router 1 seperti pada gambar. RIP dengan 100.192.168.100, 192.168.200. Kemudian di router 1 RIP-nya
RIP-nya juga sama. Kita ke router 0 dulu, kemudian RIP. Nah, sudah sama, sudah terdapat 3 RIP di sini. Lalu pada router 1 kita RIP, nah sama juga sudah terdapat 3 RIP yang sudah terdaftar. Langkah berikutnya, kita akan setting serial 3 pada router agar dapat terhubung dengan cloud seperti pada gambar berikut. Di serial 3 dengan IP address-nya 20.20.201 dan di on-kan. Kemudian di router 1 20.20.202, di router 2 20.20.203 dan di router 3 20.20.4. Ke router 0, kemudian ke serial 3 yang terhubung oleh cloud. Nah, IP address-nya sudah tersetting dan di on-kan. Kemudian router 1 serial 3 yang terhubung oleh cloud. IP address-nya sudah tersetting dan tidak lupa untuk di on-kan. Kemudian pada router 2 serial 3 sudah juga tersetting IP address-nya dan tidak lupa untuk di on-kan. Dan yang terakhir router 3. Ini IP address-nya sudah tersetting dan di on-kan. Langkah ke-10, masukkan tabel routing statik pada setiap router sebagai berikut. Di router 0 terdapat 3 network, 3 netmax, 3 nexthop. Router 1 juga terdapat 3 sama, router 2 sama, dan router 3 sama, terdapat 3. Dengan nextmax-nya semua sama. Di router 0 statik. Nah, ini sudah terdaftar network address-nya, sudah terdapat 3 tadi di router 0. Kemudian di router 1 dan di router 1 juga sudah terdaftar network address-nya, ada 3 juga. Lalu di router 2 statik. Nah, ini juga sudah terdaftar network address-nya, ada 3. Dan yang terakhir pada router 3. Nah, ini juga sudah terdaftar, ada 3 network address. Sama seperti pada tabel. Langkah berikutnya, setting frame relay serial pada cloud seperti ini. Ini ke cloud, lalu ke serial 0 terdapat DLCI gedung 11 dan di on kan. Lalu serial 1 juga ini yang terhubung oleh router 1. Di serial 2 ini yang terhubung oleh router 2, dan pada serial 3 ini yang terhubung oleh pada router 3. Pertama kita ke router 0. Di router 0 ini serial 0 yang terhubung oleh router 0 sudah terdaftar di sini. Lalu di router 1 atau yang terhubung oleh serial 1 sudah terdaftar juga. Kemudian di serial 2 yang terhubung oleh router 2 sudah terdaftar. Kemudian yang terakhir
pada serial 3 atau yang terhubung oleh router 3. Sudah terdaftar juga. Oke. Langkah berikutnya, kita masih tetap di cloud. Selanjutnya kita akan setting frame relay pada cloud seperti pada gambar. Di sini terdapat ada 5 frame port yang sudah terdaftar. Seperti ini. Ke cloud. Lalu frame relay. Nah, di sini sudah terdapat ada 5 frame relay dari serial 0 ke serial 2, gedung 1, gedung 3. Sudah sama seperti gambar. Selanjutnya, coba ping salah satu server dengan memasukkan IP tujuan. Jika berhasil, akan muncul seperti gambar berikut ini. Seperti ini. Kita coba ping PC 7 dengan PC 4. PC 7 dengan IP address-nya 192.168.4103. Ping 192.168.4103. Nah, berhasil ini 0. Kemudian kita coba ping server 2 dengan server 3. Server 3 dengan IP 192.168.4101. Ping 192.168.4101. Nah, berhasil. Selanjutnya pindahkan ke mode simulation, lalu buat skenario pengiriman simple PDU seperti kirimkan paket simple PDU dari PC 5 ke server 2. PC 5 ke server 2. Mode simulation. Dilempar pada switch 2 lalu langsung kepada tujuannya yaitu server 2. Dari server 2 dilempar kembali melalui switch 2 dan diterima kembali oleh PC 5. Selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC 4 ke server 1. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC 4 ke server 1. PC 4 server 1, kemudian kita next, dilempar pada switch 2, lalu ke router 2, lalu melewati cloud, dari cloud dilempar pada router 1, kemudian ke switch 1 dan diterima oleh server 1 atau tujuannya. Dari server 1 dikembalikan lagi pada switch 1, lalu router 1 dan melewati lagi cloud, lalu dikembalikan lagi pada router 2, lalu ke switch dan diterima kembali oleh pengirimnya yaitu PC 4. Sudah berhasil.
Selanjutnya, kirimkan paket Simple PDU dari PC7 ke PC5. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC7, PC5, kita next. Dilempar ke switch 3, kemudian ke router 3, lalu melewati cloud dan diterima oleh router 2, kemudian ke switch 2 dan langsung diberikan pada PC5 dan dikembalikan oleh PC5 dengan rute yang sama dan diterima oleh PC7, artinya berhasil. Dan langkah terakhir, setelah selesai pindahkan pada mode real time, lalu coba lakukan tracking dengan cara tracer IP tujuan. Kita akan mencoba men-tracking PC7 dengan PC5. Dengan IP PC5-nya 192.168.3.102. Tracer 192.168.3.102 dan berhasil untuk ter-tracking. Kemudian kita akan men-tracking server 1 dengan PC 4. Server 1 dengan IP 192.168.20.103. Nah, berhasil ter-tracking. Jadi, kesimpulan pada simulasi kantor online shop Zest kali ini berhasil. Sudah berhasil kita membuat simulasi jaringan kantor online shop Zest. Sampai di sini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.